Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prof. Amin Wibowo, SE, MBA, PhD, selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Wahyudin, mahasiswa Magister Manajemen UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Dampak Akuisisi PT Bank Commonwealth terhadap Perubahan Struktur Perilaku Kinerja PT Bank OCBC NSP Tbk. Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya konsolidasi perbankan, baik secara global maupun nasional. Dalam industri jasa keuangan, merger dan akuisisi menjadi salah satu strategi pertumbuhan anorganik untuk menghadapi tekanan digitalisasi, kebutuhan skala ekonomi, serta persaingan penghimpunan dana murah. Pada konteks Indonesia, industri perbankan berada dalam struktur yang didominasi oleh bank-bank besar. Di sisi lain, tekanan suku bunga tinggi dan kebutuhan penguatan modal mendorong bank menengah untuk mencari strategi agar tetap kompetitif. Dalam konteks tersebut, akuisisi PT Bank Commonwealth oleh Bank OCBC menjadi kasus yang menarik. Transaksi ini bernilai sekitar 2,17 triliun, efektif pada 1 Mei 2024 dan menambah lebih dari 1,2 juta nasabah retail, termasuk penguatan pada wealth management, KPR, dan joint financing. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi apakah akuisisi tersebut memberikan dampak sistemik terhadap struktur industri atau lebih dominan memperkuat kapasitas internal Bank OCBC. Sebelum masuk ke analisis utama, penting untuk melihat konteks makroekonomi. Periode penelitian ini berada dalam kondisi suku bunga tinggi dan likuiditas yang relatif ketat. BI rate mencapai puncaknya pada level 6,25% pada tahun 2024 sebelum turun bertahap ke 4,75% pada November 2025. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya dana atau cost of fund, sehingga margin bunga bersih perbankan menjadi tertekan. Selain itu, pertumbuhan deposito yang lebih tinggi dibanding CASA menunjukkan bahwa bank menghadapi persaingan untuk memperoleh dana mahal. Pada saat yang sama, kredit tetap tumbuh, tetapi ruang ekspansi menjadi lebih terbatas karena LDR industri berada pada level yang cukup ketat. Dengan demikian, dalam era likuiditas ketat, resilience scale menjadi penting. Bank tidak hanya perlu tumbuh, tetapi juga harus memiliki basis pendanaan yang kuat, efisien, dan mampu menjaga risiko. Akuisisi PT Bank Commonwealth oleh Bank OCBC secara teoritis dapat mempengaruhi tiga hal: struktur pasar, perilaku kompetitif, dan kinerja perusahaan. Namun dalam praktiknya, hasil merger dan akuisisi tidak selalu pasti. Dampaknya sangat bergantung pada kualitas integrasi pasca akuisisi. Kajian akademik mengenai M&A perbankan di Indonesia umumnya masih berfokus secara parsial pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan analisis yang lebih terintegrasi melalui kerangka structure conduct performance. Terdapat tiga pertanyaan penelitian. Pertama, apa perubahan struktur pasar industri perbankan sebelum dan sesudah akuisisi? Kedua, apa perubahan perilaku strategis Bank OCBC sebelum dan sesudah akuisisi? Yang ketiga, apa perubahan kinerja keuangan Bank OCBC sebelum dan sesudah akuisisi? Untuk tujuan penelitian yang pertama, menganalisis perubahan struktur pasar industri perbankan Indonesia sebelum dan sesudah akuisisi. Yang kedua, menganalisis perubahan perilaku strategis Bank OCBC sebelum dan sesudah akuisisi. Dan yang ketiga, menganalisis perubahan kinerja keuangan Bank OCBC sebelum dan sesudah akuisisi. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur M&A perbankan. Secara praktis, penelitian ini memberikan insight bagi manajemen bank, regulator, investor, dan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan kerangka Structure Conduct Performance atau SCP. Kerangka ini menjelaskan hubungan antara struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja perusahaan. Pada dimensi structure, penelitian ini mengukur konsentrasi pasar melalui CR4 dan HHI, serta melihat pangsa pasar pada tiga basis utama, yaitu dari sisi aset, kredit, dan juga DPK atau dana pihak ketiga. Pada dimensi conduct, penelitian ini melihat bagaimana Bank OCBC merespon akuisisi, khususnya melalui strategi pertumbuhan anorganik, pengembangan produk, integrasi layanan, dan transformasi digital. Pada dimensi performance, penelitian ini mengevaluasi profitabilitas, efisiensi, likuiditas permodalan, serta kualitas aset, antara lain melalui ROE, ROA, BOPO, NIM, LDR, CAR, dan NPL.
Dalam konteks M&A, akuisisi dipandang sebagai strategi untuk mempercepat economies of scale, memperluas basis nasabah, dan memperoleh kapabilitas secara lebih cepat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada post-merger integration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif interpretatif dengan analisis deskriptif komparatif. Desain penelitian ini adalah studi kasus pada Bank OCBC dan industri perbankan nasional. Objek penelitian ini mencakup Bank OCBC serta 20 bank utama di Indonesia. Periode analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-akuisisi, yaitu dari tahun 2020 hingga 2023, dan periode pasca akuisisi tahun 2024 dan 2025. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan, laporan keuangan Bank OCBC, laporan publikasi OJK dan Bank Indonesia, Company Presentation, Investor Relation, Statistik Perbankan Indonesia atau SPI, serta riset industri dan literatur terdahulu. Pada dimensi structure, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak akuisisi terhadap struktur pasar industri perbankan bersifat terbatas. Dari sisi konsentrasi pasar, CR4 aset meningkat dari 56,38% pada tahun 2003 menjadi 58% pada tahun 2025. Namun kategorinya tetap berada pada oligopoli longgar. HI aset juga naik dari 907,99 menjadi 972,08, tetapi masih berada pada kategori konsentrasi rendah karena berada di bawah 1.500. Untuk pasar DPK, CR4 meningkat dari 57,32% menjadi 58,3%, juga tetap dalam kategori oligopoli longgar. HI DPK atau HI dana pihak ketiga meningkat dari 929,53 menjadi 978,07, tetapi masih menunjukkan konsentrasi rendah. Perubahan paling menonjol terlihat pada pasar kredit. CR4 kredit naik dari 58,02% menjadi 61,8%, sehingga mengarah pada kategori oligopoli ketat. Namun, peningkatan ini terutama didorong oleh ekspansi bank-bank besar, bukan oleh Bank OCBC. Dari sisi pangsa pasar Bank OCBC, aset naik tipis dari 22,1% pada tahun 2003 menjadi 2,3% pada tahun 2025. Kredit relatif stagnan di sekitar 2%, sedangkan DPK meningkat dari 2,1% menjadi 2,4%. Artinya, akuisisi ini memperkuat skala internal Bank OCBC, terutama pada penghimpunan dana, tetapi belum cukup besar untuk mengubah struktur persaingan industri secara fundamental. Pada dimensi kondak, perubahan paling nyata terlihat pada pergeseran strategi Bank OCBC dari pertumbuhan organik yang relatif konservatif menuju kombinasi pertumbuhan organik dan anorganik. Dari sisi skala bisnis, total aset meningkat dari 249,76 triliun pada tahun 2003 menjadi 308,1 triliun pada tahun 2025. DPK meningkat lebih kuat dari 181,76 triliun menjadi 243,5 triliun. Sementara itu, kredit broto hanya meningkat dari 154,09 triliun menjadi 173,4 triliun. Pola ini menunjukkan bahwa pasca akuisisi, Bank OCBC lebih berhasil memperkuat basis pendanaan dibandingkan langsung mendorong ekspansi kredit secara agresif. Dengan kata lain, penyaluran kredit tetap dilakukan secara selektif. Dari sisi pricing behavior, NIM sempat berada pada 4,39% pada tahun 2024, namun turun menjadi 3,9% pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan tekanan margin di tengah kompetisi biaya dana. Namun, pendapatan non-bunga pulih dari 0,89 triliun pada tahun 2024 menjadi 2,14 triliun pada 2025, yang menunjukkan mulai pulihnya diversifikasi pendapatan. Dari sisi operasional, terjadi rasionalisasi jaringan fisik. Jumlah kantor bergerak dari 199 menjadi 207, lalu turun menjadi 202. ATM juga menurun dari 531 menjadi 521 pada 2025. Namun, hal ini diimbangi oleh pertumbuhan kanal digital.
Dengan transaksi e-channel tumbuh 46% year on year, pengguna OCBC Mobile naik 13%, dan OCBC Business naik 19%. Dengan demikian, kondak Bank OCBC pasca akuisisi mengarah pada penguatan skala, integrasi, digitalisasi, dan diversifikasi pendapatan. Pada dimensi performance, kinerja Bank OCBC pasca akuisisi tetap solid dan sehat. Profitabilitas masih kuat. ROA berada pada 2,19% pada 2025, sedikit turun dari 2,24% pada 2024, tetapi masih berada pada level yang baik. ROE juga tetap kuat di 12,25%. Dari sisi efisiensi, BOPO membaik dari 70,99% pada 2024 menjadi 69,63% pada 2025. Ini menunjukkan bahwa proses integrasi tidak menimbulkan tekanan biaya yang mengganggu efisiensi secara signifikan. Dari sisi likuiditas, LDR turun dari 81,89% pada 2024 menjadi 70,39% pada 2025. Penurunan ini menunjukkan likuiditas yang lebih longgar karena DPK tumbuh lebih cepat dibanding kredit. Kondisi ini memberi ruang bagi Bank OCBC untuk melakukan ekspansi kredit yang lebih selektif ke depan. Dari sisi permodalan, CAR meningkat menjadi 24,53%, menunjukkan permodalan yang solid. Sementara itu, NPL gross berada pada 1,94%, masih terkendali dan jauh di bawah ambang 5%. Secara keseluruhan, penurunan NIM, ROA, ROE, dan LDR pada 2025 lebih mencerminkan normalisasi pasca integrasi, bukan pelemahan fundamental. Jika ketiga dimensi SCP diintegrasikan, hubungan structure, conduct, dan performance dalam kasus ini bersifat tidak langsung. Pada dimensi structure, akuisisi PT BC belum mengubah struktur industri secara fundamental. Industri tetap terkonsentrasi pada bank-bank besar, sedangkan pangsa pasar OCBC hanya naik secara moderat. Namun, struktur industri yang kompetitif dan terkonsentrasi mendorong bank OCBC untuk mengambil strategi pertumbuhan anorganik. Di sisi lain, disinilah dimensi kondak menjadi paling menonjol. Bank OCBC memperkuat basis DPK, memperluas basis nasabah, melakukan rasionalisasi jaringan fisik, serta memperkuat kanal digital. Strategi tersebut kemudian tercermin pada performance yang tetap sehat. Profitabilitas masih kuat, efisiensi membaik, likuiditas yang lebih longgar, permodalan yang solid, dan kualitas aset terkendali. Dengan demikian, akuisisi PT BC lebih bermakna sebagai penguatan skala, pendanaan, efisiensi, dan daya saing internal bagi Bank OCBC, bukan sebagai faktor yang mengubah struktur persaingan industri secara fundamental. Untuk kesimpulan, pertama, struktur pasar industri perbankan belum berubah secara signifikan. Pasar aset dan DPK tetap berada dalam kategori oligopoli longgar dengan konsentrasi yang rendah. Pasar kredit memang mengarah ke oligopoli ketat, tetapi perubahan tersebut lebih disebabkan oleh ekspansi bank-bank besar, bukan oleh Bank OCBC. Kedua, perubahan paling nyata terjadi pada perilaku strategis atau kondak. Bank OCBC bergeser dari pertumbuhan organik menuju kombinasi organik dan anorganik. Akuisisi PT BC memperkuat basis pendanaan, memperluas nasabah retail, serta mendorong integrasi digital dan efisiensi jaringan. Ketiga, kinerja dan risiko pasca akuisisi tetap sehat. Pada 2025, ROA sebesar 2,19%, ROE 12,25%, BOPO 69,63%, LDR 70,39%, CAR 24,53%, dan NPL gross 1,94%. Dengan demikian, akuisisi ini memperkuat Bank OCBC secara internal tanpa menimbulkan pelemahan fundamental. Dari hasil penelitian ini, terdapat tiga implikasi manajerial. Pertama, Bank OCBC perlu mengoptimalkan likuiditas yang lebih longgar. Dengan LDR sebesar 70,39%, bank memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kredit secara selektif pada segmen yang memiliki risiko terkendali dan imbal hasil yang memadai. Kedua, Bank OCBC perlu memperkuat manajemen risiko dan menjaga disiplin efisiensi. Meskipun
NPL growth masih terkendali di 1,94%, kenaikan dibanding tahun sebelumnya perlu dimitigasi agar integrasi tidak berubah menjadi synergy trap. Bopo juga perlu dijaga tetap efisien. Yang ketiga, Bank OCBC perlu memperdalam integrasi nasabah PTBC melalui cross-selling wealth management, bank assurance, KPR, dan kanal digital agar basis nasabah baru dapat dikonversi menjadi fee-based income yang berulang. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah horizon pasca akuisisi yang masih pendek, yaitu 2024 sampai 2025. Selain itu, analisis masih menggunakan rasio makro korporasi dan belum menggunakan data mikro per segmen. Penelitian ini juga belum menggunakan model statistik inferensial. Untuk penelitian selanjutnya, periode observasi dapat diperpanjang menjadi 3-5 tahun, ditambah indikator mikro seperti CASA, cost of fund, retensi nasabah, dan fee-based income, serta dapat menggunakan metode event study atau regresi panel. Demikian presentasi dari tesis saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.